bisa jawab? Nggak bisa bang, paling gue cuma bisa ngotot. Bukan, anak aja lo, bukan. Kenapa bukan? Nggak tahu, pokoknya bukan. MLM itu kan bisnis yang nggak jelas. Siapa bilang jelas? Nggak jelas, jambak-jambakan. Kasih tahu dia. Anda tahu nggak bahwa di dunia ini ada sistem pemasaran? Setiap perusahaan yang ingin mencari keuntungan pasti harus menjual produk. Produknya itu bisa berupa barang, bisa berupa jasa, betul? Nah, dibutuhkan sistem pemasaran untuk sampai ke konsumen. Nah, sistem pemasaran itu hari ini saya mau jelaskan kepada Anda. Oke, saya mau kasih tahu sama teman-teman. Di dalam dunia bisnis, ini dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah bisnis konvensional. Yang kedua adalah bisnis multi-level marketing. Yang ketiga adalah bisnis money game. Nah, supaya kita nggak kejebak, saya mau bahas dulu yang pertama di money game. Anda tahu money game itu apa? Artinya, money, uang, game, permainan. Berarti permainan uang. Banyak nggak yang nembak Anda? Ini money game ya? Jangan-jangan ini bisnis putar-putar uang orang, betul? Anda harus kasih tahu, Anda harus sadar. Kita harus tahu bahwa money game itu punya karakteristik, punya identifikasi. Yang pertama, money game yang pertama, sudah pasti tidak ada produk. Tidak ada produknya. Jadi kalau perusahaan ada yang nawarin tanpa produk, pasti money game. Perlu nggak dicari tahu lagi lebih dalam? Nggak perlu, tinggal. Paham? Ada produknya nggak? Nggak ada. Sudah, tinggal. Identifikasi yang kedua, ada produk tapi harganya selangit. Contoh, produknya harganya selangit itu dibandingkan sama produk-produk yang ada di pasaran. Contoh misalnya odol. Odol biasa beli Pepsodent berapa harganya? Goceng, ceban gitu ya. Nah, ini ada perusahaan misalnya, dia punya produk odol juga. Harganya berapa? 50.000, 100.000. Apa kelebihannya? Pas sikat gigi, giginya jadi emas. Paham maksud saya nih? Jadi harganya terlalu berlebihan, terlalu jauh. Produknya misalnya air minum, air mineral. Air mineral biasanya berapa? 5.000. Ada nggak yang jual sampai 50.000? Itu money game, itu identifikasi money game. Yang ketiga, sebenarnya tidak ada produk, tapi pura-pura ada produk. Biasanya sistemnya cicil atau tabung. Misalnya contoh, perusahaan itu menawarkan Anda produknya emas, tapi nanti dapat barangnya tahun depan. Jadi setiap bulan Anda taruh uang dulu. Perusahaan itu menawarkan travel, perjalanan umroh, perjalanan haji. Sifatnya tabung tiap bulan. Kapan dapatnya? Ntar 2 tahun lagi, ntar tahun depan. Nah, itu hati-hati, itu money game. Pura-pura ada produk, padahal produknya nggak tahu kapan adanya. Produknya nggak jelas. Paham? Dan ini udah banyak di masyarakat. Jadi 3 identifikasinya. Anda ketemu sama perusahaan seperti ini yang nggak ada produk atau produknya harganya selangit, atau nggak ada produk tapi pura-puranya ada produk dengan cara mencicil atau menabung. Sudah, tinggalkan. Itu bukan perusahaan yang benar. Paham? Oke. Kemudian konvensional, ini yang terjadi di sekitar kita. Pasti ada warung atau toko di sekitar Anda, betul ya? Nah, konvensional ini sistemnya begini. Semua perusahaan tadi saya bilang, semua perusahaan pasti sifatnya melakukan penjualan, betul? Yang dijual apa? Produk. Nah, barang tersebut pasti diproduksi dulu kan? Di mana? Pabrik. Dari pabrik, apakah langsung ke konsumen? Tidak. Dia lari dulu ke distributor besar. Dari distributor besar, dia lari lagi ke distributor kecil. Dari distributor kecil, dia lari lagi ke agen-agen. Dari agen, dia lari lagi ke warung-warung atau toko. Dari warung-warung, baru dia lari lagi ke konsumen. Paham? Oke, yang saya mau tanya, konsumen tahu nggak ada barang yang di warung, ada barang di agen, ada barang di distributor kecil, distributor besar? Taunya dari mana? Harus ada iklan. Bayar nggak iklan? Mahal nggak bayar iklan? Mahal, betul? Terus, dari pabrik ke distributor besar, ada nggak biaya distribusinya? Ada biaya pengiriman, ditambah harganya. Contoh misalnya, ini harganya 2.000 dari sini, 2.000 perak. Sampai ke distributor besar, dari distributor ke distributor kecil, harganya tetap 2.000 atau berubah? Berubah, jadi 4.000, betul? Dari ini ke sini, dari distributor kecil ke agen, berubah lagi jadi 6.000, 8.000 misalnya, betul? Dari agen ke warung, sudah nyampe angka 12.000. Dari agen ke warung, dari warung ke konsumen, harganya jadi 20.000. Paham nggak? Padahal modal awalnya berapa? Nah, kelebihan itu banyak dibagi-bagi. Menjadi jalur distribusi, menjadi jalur iklan, menjadi jalur marketing. Itu di jalur apa? Konvensional. Semua warung begini, semua barang yang ada di sekitar Anda begini prosesnya. Rokok begini, sampo begini, sabun begini. Paham? Oke. Saya nggak banyak bahas di situ. Yang saya banyak mau bahas adalah nih, multi level marketing. Lalu kalau begitu, apa bang kelebihannya multi level marketing? Multi level marketing ini adalah perusahaan di mana barangnya tetap yang produksi pabrik. Dari pabrik lari ke distributor tunggal namanya. Itulah perusahaan multi level marketing. Dari distributor tunggal larinya kemana? Ke konsumen. Langsung. Loh, terus bang, kan konsumen ini kan member. Iya, dia member. Terus member biasanya tugasnya ngapain? Cerita, betul? Akhirnya ada orang yang gabung sama dia, betul ya? Berarti si konsumen ini bisa menciptakan konsumen yang lain ya? Artinya apa? Konsumen ini otomatis garis miring marketing. Berarti konsumen ini garis miring bintang iklan. Berarti konsumen ini garis miring apa?
distributor. Paham? Dari sini konsumen menciptakan, konsumen lagi menciptakan, konsumen lagi. Harganya dari pabrik ke distributor tunggal, dari distributor tunggal ke konsumen, ke sini sama semua nggak? Sama. Jadi kelebihan dananya tadi itu dialirkannya kepada siapa? Kepada kita, karena Anda marketingnya, Anda distributornya, Anda bintang iklannya. Berarti kita yang dibayar mahal oleh perusahaan multilevel marketing. Paham? Berarti Anda distributor kan? Berarti Anda keren nggak? Bergengsi apa tidak bergengsi? Bergengsi. Kenapa harus malu? Anda distributor loh. Distributor kalau kalau toko-toko distributor itu yang gede, yang banyak stoknya banyak, yang barangnya banyak. Berarti modalnya gede nggak? Kalau kita di multilevel marketing modalnya perlu gede nggak? Nggak perlu. Paham? Oke, satu kelebihan lagi yang saya mau bahas. Anda lihat, Anda perhatikan. Biasanya jumlah barang yang dimiliki konvensional dari pabrik, dia ngoper ke distributor besar ini biasanya bersyarat. Artinya paket besar. Anggap misalnya 10.000 piece. Begitu sampai turun ke distributor kecil, ini turun menjadi 2.000 piece. Dari sini turun ke agen misalnya 500. Ke warung-warung misalnya 100. Ada batasan jumlah barang yang dikirimin, stoknya. Berarti pertanyaan saya begini, si warung ini bisa nggak lebih kaya daripada agen? Nggak mungkin, orang jualannya cuma 100 tiap hari. Agen jualannya 500 tiap hari. Mungkin nggak dia lebih kaya daripada ini? Tidak mungkin. Agen mungkin nggak lebih kaya daripada distributor kecil? Tidak mungkin. Distributor kecil mungkin nggak lebih kaya daripada distributor besar? Tidak mungkin. Betul? Oke. Sekarang saya mau tanya, multilevel marketing, si konsumen ini jual produk nggak? Jual. Produk siapa yang dijual? Produk perusahaan, bukan produk dia. Punya stok nggak masing-masing? Punya. Stok buat apa? Buat konsumsi, bukan buat dijual. Paham nggak? Stok yang dimiliki member yang bergabung itu adalah stok konsumsi, bukan stok untuk dijual. Yang dijual adalah produk perusahaan. Berarti ada batasan nggak stok barangnya? Tidak ada. Bisa nggak kejadiannya begini? Konsumen yang atas jual cuma 50, konsumen yang bawah jualnya 100. Bisa? Bisa. Siapa yang kaya? Ya dialah yang dapat untung banyak. Yang ini cuma jual atu. Berarti yang lebih kaya yang mana? Yang bawah. Tadi ada kalimat kan, MLM adalah bisnis yang memperkaya yang di... Salah atau benar? Salah. Karena justru multilevel marketing lah yang melawan konsep bisnis memperkaya yang di atas. Kalau konvensional udah pasti yang atas lebih kaya. Kerja di kantor udah pasti yang atas lebih kaya. Gaji staff sama manajer gede mana? Berarti itu yang memperkaya yang di atas. Kalau multilevel marketing tidak memperkaya yang di atas sama sekali. Oke, berarti kita harus bangga dari perusahaan multilevel marketing. Berikan aplaus yang luar biasa diri Anda.